Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Delia Fajar. Kali ini aku mau sharing tentang persiapan MPASI untuk FAI. Kebetulan bulan ini FAI udah genap masuk usia 6 bulan, jadi udah bisa dikasih MPASI. MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi untuk usia 6 bulan ke atas, bayi itu butuh nutrisi nggak hanya dari ASI, tapi dari MPASI juga. Presentasinya itu adalah 30% MPASI dan 70% ASI. Sekarang aku mau sharing apa aja sih persiapan yang udah aku siapin untuk perlengkapan MPASI FAI. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Jadi barang-barang yang nanti aku tampilkan itu murni purely milik kami pribadi, tidak ada unsur promosi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Yuk sekarang kita mulai yuk sharingnya. Yang pertama adalah panci dan penggorengan. Di sini aku pilih panci dan penggorengan yang berlapis teflon, biar nggak lengket dan insya Allah aman untuk bayi. Di sini yang pertama pancinya seperti ini, nggak terlalu besar dan tutupnya adalah kaca. Di sini untuk membuat bubur. Terus selanjutnya ini penggorengannya, ukurannya seperti ini, sekitar 18 cm. Dan ini fungsinya untuk menumis bahan makanan yang sebelumnya harus ditumis dulu sebelum dimasukkan ke dalam bubur. Selanjutnya ini adalah spatula. Spatulanya ada yang terbuat dari kayu dan plastik. Ini fungsinya ya seperti biasa ya untuk mengaduk makanan. Lalu ada talenan dan pisau. Jadi talenan ini aku siapin dua. Yang pertama ini yang besar untuk bahan makanan yang mentah. Nanti dipotongnya di sini. Kemudian yang kecil ini untuk bahan makanan yang matang atau untuk buah. Begitu juga dengan pisau. Pisau di sini aku siapin juga dua. Yang ini untuk memotong bahan makanan mentah dan ini untuk memotong bahan makanan yang sudah matang atau buah. Kemudian timbangan. Di sini aku siapin timbangan yang digital. Fungsinya untuk menimbang bahan makanan yang sudah ditentukan oleh resep MPASI. Jadi nanti sebelum dicampurkan ditimbang dulu pakai timbangan ini. Dan ini blender. Blender fungsinya untuk menghaluskan bubur yang nanti sudah dimasak. Jadi teksturnya disesuaikan kan. Jadi dihaluskannya bisa menggunakan blender ataupun menggunakan food processor seperti ini. Nah, kalau misalnya di rumah gak ada blender, boleh juga menghaluskan buburnya itu menggunakan saringan kawat seperti ini. Ini diameternya macam-macam sih, tapi aku sengaja beli yang besar biar lebih leluasa. Selanjutnya ini grinding set. Jadi ini tuh sebetulnya alat yang kegunaannya macam-macam ya. Di sini ada dalam satu pak ini ada yang pertama adalah, aku buka dulu ya. Ini wadahnya, dan ini adalah tongkat untuk penghalus. Jadi bisa makanan yang akan dimakan nanti dihaluskan menggunakan tongkat ini. Kemudian selanjutnya ada tongkat penggerus dan sendok. Kemudian di dalam set ini juga ada yang namanya ini parutan halus dan parutan kasar. Lalu ada juga untuk membuat semacam jus ya, bukan jus, perasan jeruk. Dan yang terakhir di sini ada juga saringannya. Jadi kalau misalnya sudah membuat bubur bisa juga disaring menggunakan ini. Seperti ini nanti disaring. Sudah, jadi satu set ini ada beberapa fungsi ya. Ini aku beli mereknya Baby Chef. Selanjutnya ini ada wadah yang tahan panas. Ini wadah kaca yang ada tutupnya seperti ini. Ukurannya sih kecil ya, 150 ml. Ini untuk tempat penyimpanan bubur yang sudah dimasak. Jadi biasanya untuk bikin MPASI itu dalam satu hari itu bikinnya sekali aja pagi-pagi. Jadi untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, untuk makan siang dan makan malamnya kita masukkan ke wadah seperti ini. Masukkan, kemudian nanti ditutup dan dimasukkan ke dalam kulkas gitu.
Jadi nanti kalau udah mau waktunya makan, tinggal dihangatkan, boleh di microwave ataupun dihangatkan menggunakan dandang. Seperti ini ukurannya kecil ya, tapi cukup untuk 1 kali makan bayi. Tapi kalau bayinya udah agak besar dan porsi makannya udah naik, ini mungkin tempat penyimpanannya bisa menggunakan Tupperware seperti ini ya. Walaupun mungkin nanti ukurannya disesuaikan aja, kebetulan yang ada di rumah seperti ini. Nah, jadi bahan makanannya ataupun buburnya nanti dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, masukkan ke dalam kulkas. Tapi kalau mau dihangatkan, dimasukkan ke dalam panci seperti itu. Kemudian ini ada kukusan. Jadi ini aku pakai yang Tupperware kukusannya. Jadi nanti ini dimasukkan ke dalam wajan yang udah diisi air. Kemudian nanti yang mau dihangatkan itu makanannya di dalam wadah seperti ini, udah kaca tahan panas. Dibuka tutupnya, kemudian dimasukkan ke sini, tutup, lalu simpan di atas wajan yang sudah diisi air dan dipanaskan di atas kompor. Lalu ini aku juga siapin feeding set atau alat makan bayi. Di sini aku pakai merek yang Pigeon karena lumayan lengkap ya. Di sini aku buka ya. Di sini isinya terdiri dari yang pertama piring seperti ini. Kemudian ada juga piring yang dengan sekat. Lalu ada mangkok kecil seperti ini. Di sini juga ada sendok. Sendoknya itu ada 2 macam. Yang pertama yang agak kecil seperti ini, yang kedua yang agak panjang. Lalu di sini juga ada tempat minumnya. Seperti ini, tempat minum dengan atasnya yang beda-beda ya. Kalau ini seperti dot gitu atasnya. Kemudian di sini juga ada yang seperti ini, nipolnya gitu ya, beda-beda. Ini nanti bisa disusun di situ. Ada juga yang bentuknya seperti sedotan seperti ini. Nanti disesuaikan dengan kesiapan anaknya mau pakai seperti apa. Selain itu juga aku juga selain beli dapat beberapa kado alat makan bayi. Yang pertama ini ya, mangkok seperti ini. Ada sendoknya juga sama botol minumnya juga. Botol minum ini bentuknya atasnya itu kayak ini. Oke. Lalu di sini ada slabber atau petakan healer ya, di sini disebut gitu. Di sini aku punya yang kain kayak gini, bentuknya segitiga, nanti tinggal dikancing aja ke bayinya. Ada juga yang terbuat dari kayak plastik gini, dan ini tahan air ya. Jadi kalau misalnya ini nggak akan basah ke baju bayinya. Plus di sini juga ada tatakannya. Kalau misalnya makanannya jatuh, nggak berkeceran kemana-mana, tapi jatuhnya ke sini. Selanjutnya di sini aku nyiapin juga kursi makan baby. Jadi nanti babynya makan di sini, duduk di atas kursi ini. Aku di sini pakai yang Sugar Baby mereknya. Kebetulan ini juga kado sih. Alhamdulillah dapat kado kursi makan baby. Nah, buat ibu-ibu silahkan mau pakai kursi makan atau tidak, itu terserah, disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu saja. Dan ini yang terakhir, di sini ada 78 resep MPASI karangannya Dr. Meta Hanindita. Jadi ibu-ibu yang mungkin bingung akan masak apa untuk MPASI, bisa dibeli buku ini, bisa mengikuti resep-resep yang ada di sini. Kalau ada yang mau ngasih masukan, silahkan sharing di komen. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya.